Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tematik muatan IPS yang mana pada Baiklah, di video kali ini kita akan mempelajari kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Adapun contoh kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kenampakan alamnya, di dataran rendah seperti pertanian, petani padi, peternakan, peternak, perdagangan pedagang, perindustrian buruh, jasa, pegawai kantor. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam di Indonesia adalah bentuk permukaan bumi yang terjadi karena proses alam. Berikut beberapa kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kenampakan alam wilayah daratan dan perairan. Di wilayah daratan terdapat pegunungan, kemudian bukit, dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, perbukitan, pantai, dan juga tanjung. Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surut air laut. Gunung yaitu permukaan tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi, yaitu bagian daratan yang datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya tanjung, yaitu bagian dari daratan yang menjorok ke laut. Bukit, yaitu permukaan bumi yang agak menonjol dan mempunyai ketinggian 200-300 meter di atas permukaan laut. Itulah tadi kenampakan alam di wilayah darat. Sekarang, kenampakan alam di wilayah perairan. Yang pertama yaitu rawa, yaitu bagian permukaan bumi yang tergenang air dan ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan serta letaknya lebih rendah dari daerah sekitarnya. Selat, laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Laut, air asin yang menutupi permukaan bumi yang sangat luas. Sungai, aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Selanjutnya, danau, yaitu genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Kemudian, teluk, yaitu bagian laut yang menjorok ke darat. Itulah tadi kenampakan alam yang berada di perairan. Nah, selanjutnya yaitu kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Adapun contohnya seperti sawah, tanah yang digarap dan diairi untuk menanam padi. Selanjutnya ada juga berupa perkebunan, yaitu lahan untuk kegiatan bercocok tanam yang luas dan mengusahakan tanaman bernilai ekonomi tinggi. Pelabuhan, sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Bendungan, yaitu penahan atau penimbun air untuk irigasi. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia. Posisi tersebut memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Ayo kita simak keuntungan dari pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya. Yang pertama, terjadi akulturasi atau percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri.
melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Adanya kemudahan komunikasi dan interaksi antar masyarakat, timbul semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kerugian dari pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya, yaitu banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma di Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah, antara lain pariwisata, minyak bumi, dan sumber daya laut. Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada berbagai kegiatan, khususnya dalam kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, dan tanaman unggul. Potensi maritim dan agraris harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Komunikasi yang baik memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Transportasi memudahkan proses distribusi barang. Apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, maka akan tercapai pemerataan kesejahteraan penduduk. Baiklah Ananda semuanya, itulah tadi materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda semuanya dapat memahami dan mengerti yang telah Bapak sampaikan. Baiklah, tetap jaga kesehatan dan salat 5 waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.